anak-anakku. Mudah-mudahan kalian berada dalam kondisi yang sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Eli Yuliana. Hari ini Ibu akan memaparkan materi tentang model dan metode pembelajaran. Tolong disimak ya. Yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada 14 metode pembelajaran yang akan dibahas saat ini. Yang pertama adalah metode pembelajaran ceramah. Metode ini adalah penerangan secara lisan kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi. Metode ini melibatkan 2 orang peserta atau lebih untuk berinteraksi untuk bertukar pendapat atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan bersama. Selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini memperlihatkan suatu proses di dalam kelas. Metode ini bisa dilakukan oleh siswa atau juga oleh guru. Contoh adalah proses bagaimana cara membuat kue atau proses tentang alat pencuci otomatis. Yang keempat adalah metode pembelajaran ceramah plus. Metode ini adalah metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode yang lain. Contohnya ini adalah metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Metode ini adalah metode ceramah tetapi di tengah-tengah diselingi dengan tanya jawab dan biasanya diakhiri dengan pemberian tugas. Bisa juga contoh lain adalah metode ceramah plus demonstrasi dan latihan atau metode ceramah plus diskusi dan tugas. Yang kelima adalah metode pembelajaran resitasi. Metode ini adalah metode yang mengharuskan siswa membuat rangkuman atau resume dengan kalimat sendiri. Yang keenam adalah metode pembelajaran eksperimental. Metode ini adalah metode di mana siswa melakukan aktivitas percobaan, sehingga dengan melakukan percobaan siswa bisa mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang ketujuh adalah metode study tour atau karya wisata. Ini adalah metode yang sangat menyenangkan ya, karena metode ini biasanya kita diajak untuk mengunjungi suatu objek yang tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, yang selanjutnya siswa diharapkan untuk membuat sebuah laporan yang sebelumnya didiskusikan terlebih dahulu. Yang kedelapan adalah metode latihan keterampilan atau drill method. Metode ini adalah sebuah metode yang mengajarkan dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan. Contoh, bagaimana caranya ketika kita mau belajar membuat tas dari mute, maka biasanya siswa diajak langsung ke tempat kerajinan membuat tas dari mute. Yang kesembilan adalah metode pembelajaran bergu. Metode ini adalah metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari 1 orang yang masing-masing mempunyai tugas. Kesepuluh adalah metode peer teaching, yaitu suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Kesebelas, metode problem solving atau metode pemecahan masalah. Metode ini merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Pada saat guru menggunakan metode ini, guru diharapkan bisa merangsang siswa untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya. Yang ke-12 adalah project method. Metode ini adalah sebuah metode perancangan di mana siswa diminta untuk merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Yang ke-13 adalah Taylor method.
Ini biasanya digunakan pada saat kita belajar mengaji ya, karena metode ini adalah metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian. Contoh, belajar ayat per ayat yang kemudian disambungkan lagi dengan ayat yang lainnya, tentu saja berkaitan dengan masalahnya. Yang terakhir adalah metode global, yaitu sebuah metode mengajar di mana siswa disuruh membaca keseluruhan materi, kemudian siswa diharapkan bisa meresumi atau merangkum apa yang mereka serap atau ambil intisari dari materi tersebut. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat. Diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah.